Selamat berjumpa di channel Mahir Menggambar dengan SolidWorks bersama saya Sugeng Mulyono. Pada video kali ini akan saya sampaikan beberapa video yang nanti kemudian akan dibuat assembly-nya ya. Kita akan membuat sebuah objek bernama slot pintu ya, slot pintu, dan di situ nanti ada mating roda gigi ya, membuat roda gigi, membuat dan juga mating roda gigi ya. Nah, baik kita lihat SolidWorks-nya ini ya. Ini nanti objeknya ya. Ini namanya atau kita sebut saja sebagai slot pintu ya, slot pintu. Yang terdiri dari komponen rumah slot, kemudian palang slot, kemudian batang slotnya atau rack-nya dan roda gigi ya, roda gigi pemutarnya, pemutar rack-nya ini, kemudian handle memutarnya ya. Ada 5 komponennya gitu. Nah, gambar contohnya nanti akan bisa kita lihat di sini ya. Nah, kita akan membuat part per part terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan simpan dan akan kita assembly pada video yang terakhir ya. Dan akan disimpan di playlist tentang membuat dan mating roda gigi ya. Baik, kita awali untuk membuat komponen pertama, klik new part, oke ya. Kita gunakan ini gambar ini ya. Ya. Pertama kita akan membuat 4 persegi panjang di front plane, klik front plane ya, klik tombol kanan, kemudian klik sketch. Kita membuat sebuah 4 persegi panjang ya, center rectangle supaya langsung terhubung ke origin ya. Nah, lebarnya ke samping 62 ya. Kemudian tingginya 42, ini 42. Oke, ya, gambar utamanya sudah selesai, sudah fully define ya. Kemudian ini kita extrude sebesar atau selebar ya 10 ya. Ini lebarnya 10 ya. Extrude boss. Kemudian ini 10 ya, tinggal oke saja ya. Ya, bagian dasar rumahnya sudah selesai. Ya. Kemudian kita putar, tekan roda di mouse, kemudian kita putar. Kita klik tombol kanan, ya permukaan ini, ya. Kemudian kita pilih sketch. Ya. Kemudian kita membuat 2 buah lingkaran, ya, membuat 2 buah lingkaran, gitu ya. Nah, kita beri ukuran sekaligus. Lingkaran yang besar itu adalah 19 karena nanti dipakai untuk tempat ini ya, untuk roda gigi ini ya. Kita buat 19,5. 19,5 ya. Oke ya. Kemudian yang kecil ini adalah 10 ya, diameter ini 10 ya. 10 ya. Kemudian jaraknya dari bawah ya, ini adalah 30 ya. 30 ini jarak dari pusatnya ya. 30. Oke, seperti itu. Terus posisi kiri kanannya itu di tengah ya. Jadi ada atau kita kasih saja ukurannya itu 31 ya. Ya. 62 dibagi 2 jadi 31 ya. Kebetulan sudah pas ya. Oke, sudah fully define. Kemudian kita buat alur lurus ini dengan corner rectangle. Kita buat corner rectangle ya. Gitu ya. Nah,
tinggi corner rectangle ini ya kita beri notasi dimensi ya. Dari bawah ini ke sini adalah 9, ini 9 ya. Ini 9 ya, 9 ya. Kemudian tingginya 15. Jadi ini 15 ya. Nah, untuk garis mendatarnya sudah ya. Tinggal jarak ke sampingnya ya. Ini kita beri saja 70. Ini kan bebas, yang penting lebih dari 62 ya. Nah, kemudian supaya tengah-tengah ya, nah kita beri ukuran itu dia 35 ya. Nah, sudah fully define ya. Gitu ya. Nah, kemudian ini bisa langsung di extrude cut ya. Kita oke dulu, kemudian feature extrude cut. Ya, gitu ya. Kita klik saja permukaan ini. Nah, gitu ya. Nah, kedalaman extrude cut-nya 5,7 ya, 5,7 ini, 5,7 ya. Yang 10 ini diganti 5,7. Diklik di layar. Nah, yang nanti ya, ini nah gitu ya. Kita pilih. Ya, seperti itu. Ini juga tengahnya sekalian. Oke ya. Nah, sedalam 5,7 ya. Oke. Ya. Nah, itu bentuk anunya ya. Alurnya. Nah, ini, nanti itu tempat roda giginya, ini tempat batang reknya ya. Nah, kemudian kita tampakkan sketnya lagi ya. Oh ya, sketnya ternyata hilang. Harusnya ini ya. Nah, karena tadi ya sudah dipakai ya. Baik, tidak apa-apa. Kemudian kita buat saja di sini ya untuk lubangnya ya. Itu lubangnya ya gitu. Nah, ini diameternya 10 ya. Ini diameternya 10. Ya, udah fully define karena posisinya pas di tengah ya. Nah, ini kemudian kita extrude juga. Extrude cut ya. Gitu. Ya, gitu. Kita pilih up to next saja ya. Up to next. Ya, nanti dia akan tembus sampai belakang ya. Ya, demikian ya. Bagian alurnya sudah selesai. Kemudian kita buat ini ya. Lubang ya. Kita klik di permukaan ini, kemudian kita ya seket ya. Terus kita buat satu lubang ya, kita buat satu lubang lingkaran ya, dibuat lingkaran gitu ya. Nah, lingkarannya itu 3,5 ya. Lingkarannya 3,5. Kita diberi dimensi ya, diameternya 3,5, 3,5. Kemudian posisinya itu nanti ya 32 ya. 32 berarti posisinya 5 ya. 5 ya. Jadi posisinya dari sini 5 ya. Kemudian ke atasnya juga 5. Ya, ini 5 juga. Posisi lubangnya ya. Oke, ini posisi lubangnya ya. Ya. Kemudian lubangnya ya. Lubangnya ini nanti di ya di extrude cut ya. Extrude cut. Kita klik extrude cut ya.
Nah, itu sampai up to next saja ya, up to next sampai ya, dan nanti sampai tembus ya. Oke. Nah, lubangnya itu ada 4, ya ada 4 ya. Nah, untuk membuat keempat lubangnya, maka kita klik feature, kemudian klik linear pattern ya, kemudian kita pilih ini linear pattern yang paling atas. Oke, ya. Kemudian arah pertama misalnya yang mendatar ya, arah pertama. Ya, ini arah pertama. Nah, itu jaraknya berarti 62 dikurangi 10, berarti 52 ya. Jadi jumlahnya 2, nah jaraknya ini ke arah samping ini ya, mendatarnya itu 52. Kemudian kita klik juga arah yang vertikal ya, arah vertikal. Nah, jaraknya adalah 32 ya. Jumlahnya 2, jaraknya 32. Seperti itu ya. Oke, berarti 4 lubang sudah selesai ya. Nah, kemudian eh, kita chamfer ya, kita chamfer ya. Chamferannya itu 1,5 kali 45 derajat ya. Jadi kalau lingkaran ini juga di-chamfer, maka langsung bisa kita pilih permukaannya ini. Tapi karena lubang yang tengah ini tidak, maka nanti kita pilih satu-satu. Kita klik feature, ya, kemudian kita klik fillet, pilih chamfer, ya. Nah, eh, jaraknya 1,5 ya, 1,1,5. Nah, kemudian kita pilih itu ya, yang ini ya, ini, ya. Sorry ini salah ya. Ini yang kepilih face-nya ya, bukan anunya. Jadi kalau face berarti yang bawah ikut ya. Ya, yang atas saja ya. Oke, kemudian juga ini ya. Iya, seperti itu. Ya. Kalau ini juga di-chamfer lebih cepat ya. Klik saja permukaannya semuanya akan ke-chamfer. Oke, maka untuk gambar ya, part untuk nomor 1 ya rumah slotnya sudah selesai ya, sudah selesai ya. Oke, ini kita simpan sebagai rumah slot ya. Klik save as ya, kemudian kita simpan di mating ruler gigi ya. Nah, kita beri nama rumah slot ya, rumah slot. Oke. Komponen nomor 1 sudah ya. Kemudian kita lanjutkan untuk komponen yang kedua ya, yang mudah dulu ya, yang komponen nomor 3 ya. Kita klik new part lagi ya, klik new part ya. Nah, kita juga akan menggunakan front plane, klik tombol di front plane tombol kanan, kemudian klik pilih sketch ya, gitu. Kemudian kita buat rectangle ya, corner rectangle atau center rectangle boleh, center rectangle ya. Itu supaya sekalian gitu ya, gitu. Untuk membuat palangnya yang nomor 3 ini ya. Mungkin gambarnya tidak sesuai dengan contoh ya, posisinya ya, gitu. Nah, kita akan membuat ini penampangnya ya. Kita beri dimensi ya.
Ini lebarnya adalah 10 ini ya, 10 ya. Kita beri lebar 10, ya tingginya sama dengan yang tadi, yang pertama ya. Tingginya 42, maaf 42. Oke ya. Nah, kemudian ini kita extrude ya. Kita klik centangnya, feature extrude boss. Nah, kita eee, extrude ya, itu arahnya di arah ke belakang, ya. Kemudian, eee, tingginya 10, ya ini sudah 10, jadi tinggal oke saja, ya. Nah, kemudian kita pandang atau kita klik ya, kita klik, permukaan yang di samping ya, kemudian klik tombol kanan ya, kemudian klik klik sketch. Nah, kita buat alurnya ini ya, kita buat alurnya, ya, gitu. Alurnya ya sama dengan ini tadi sebenarnya ya, karena nanti posisinya kan harus sama, ya. Jadi, mmm, kita membuat corner rectangle lagi ya, gitu, corner rectangle, gitu aja ya, ya seperti ini. Nah, kita beri dimensi, jaraknya dari bawah itu sama dengan yang tadi ya, 9, ini 9, 9, kemudian, lebarnya ya, lebarnya asal ini yang penting lewat ini ya 5,7 ya. Kan untuk membuat alur 5,7 ya. Buat saja misalnya 10 ya, 10 ya, ya. Kemudian ini tingginya 15 ya, 15, 15 ya. Nah, jarak ini ke sini itu 5,7 ya, 5,7. Oke, sudah fully define. Nah, kemudian ini kita, eee, extrude cut saja ya, extrude cut, ya gitu. Nah, up to neck boleh atau sama nih ya, blend, kalau blend Anda buat 10 ya, minimal minimal 10 ya, gitu. Atau, through all boleh, ya, up to neck boleh, ya, pilihannya macam-macam, sama ya. Oke, kemudian kita klik lagi permukaan ini untuk membuat lubangnya ya. Ini kan nanti ikat juga pakai baut ya, sehingga perlu dibuat lubangnya ya. Lubangnya sama dengan tadi ya, membuat lingkaran ya, membuat lingkaran gitu ya. Nah, diameter lingkarannya adalah 3,5 ya. Diameter lingkarannya 3,5, 3,5 ya. Nah, kemudian jaraknya dari atas ya sama tadi 5 ya, 5. Kok 25 ya, bukan 25, 5 ya maksudnya 25. Ya, kemudian kiri kanannya 5 juga ya, gitu, atau di tengah-tengah nanti. Ya, ini 5. Oke ya, udah fully define ya, kita oke dulu, kemudian dibuat lubangnya ya, dibuat lubangnya ya. Eee, Feature extrude cut ya, kemudian up to next saja ya udah oke ya. Nah, kemudian ini di-mirror saja ke bawah ya, gitu, di-mirror ya. Feature ya, linear pattern, kemudian mirror. Nah, kita mirror terhadap, top plane ya. Kita klik expand di sini, kemudian pilih top plane. Nah, ini sebagai tempat mirror-nya ya. Oke, itu aja langsung di-oke. Ya, udah jadi lubang ya. Nah, kemudian kita chamfer ya.
ya. Feature, pilih fillet, chamfer, ya. Tadi terakhir itu 1,5 Pak, ya ini ya. Ini kita ganti 1,5 chamfernya. Karena ini bidang dan lubangnya, langsung aja klik permukaannya. Nah, gitu ya, cepet ya, gitu. Maka, komponen nomor 3 ya, sesuai dengan gambar ini, sudah selesai ya. Ini saya simpan, save as dengan nama, eee, palang slot ya. Jadi kata-kata slotnya supaya mudah mencarinya ya. Ini palang slot ya. Oke, kita simpan ya, palang slot ya. Komponen satu ya, komponen dan komponen 3 sudah selesai ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya untuk komponen-komponen yang lain ya. Demikian, video kali ini, mudah-mudahan dapat diterima dengan jelas dan dapat bermanfaat untuk Anda sekalian, ya. Sampai ketemu di video berikutnya yang masih merupakan komponen rumah slot ya, gitu. Terima kasih.